Ya, shalom saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya, karena anugerah Tuhan kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Dan sekarang kita akan belajar dari apa yang Tuhan akan sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan bertanya, apakah di antara saudara-saudara ada yang suka atau pernah melihat atau menyaksikan pertandingan tinju dunia? Waktu saya SD, saya melihat opa dan papi saya itu suka menyaksikan pertandingan tinju, ya, petinju dunia kelas berat. Nah, di situ saya melihat sebelum petinju itu memulai pertarungannya, dia mengadakan konferensi pers dan mereka dihadapkan dengan penantangnya. Saya lihat mereka dengan muka yang sangar, sinis, beradu wajah begitu ya. Terus melontarkan kata-kata yang mengolok-olok. Kemudian juga mengeluarkan kata-kata intimidasi. Bahwa engkau tidak akan bisa bertahan sampai ronde akhir. Juga mengatakan engkau akan berakhir akan KO di ronde sekian. Wah, secara manusia pasti menakutkan, ya, membuat ciut dengan melihat kondisi seperti itu. Nah, itulah gambaran di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di dalam perjalanan kehidupan kita. Ya, ketika kita menghadapi tantangan, apapun tantangan itu, masalah sakit penyakit, tentang ekonomi, dan banyak hal bisa terjadi di atas muka bumi ini. Saya melihat petinju yang tidak memiliki jaminan untuk menang, itu dia enggak mundur. Dia enggak ada rasa takut. Yang ada di dalam benak pikirannya adalah satu. Aku sudah diperlengkapi sebagai petinju. Dan aku hanya satu, harus menang, mengalahkan lawan. Nah, itu saja petinju yang tidak memiliki jaminan bahwa dia akan menang. Sekarang bagaimana dengan kita sebagai orang percaya yang Alkitab katakan kita lebih dari pemenang di dalam menghadapi apapun tantangan di dalam perjalanan kehidupan kita? Apakah selama ini ketakutan yang menguasai saudara? Saya akan bawa saudara flashback ketika manusia pertama mengalami takut, ya. Di sini takut muncul dalam kehidupan manusia setelah manusia itu jatuh di dalam dosa. Saudara nanti di rumah bisa melihat secara detail di Kejadian 2, Kejadian 3. Ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia diciptakan segambar dengan Allah. Yaitu roh manusia menyatu dengan roh Allah. Manusia itu tersambung dengan sumber kehidupan. Dan manusia hidup di dalam semua yang Tuhan sudah sediakan di Taman Eden. Dan kita lihat di Kejadian 2 ayat 16-17. Di situ Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Kemudian ini kita bisa membedakan, ya. Dikatakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tidak hanya boleh namun dengan bebas. Nah, namun jangan kau makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Ketika engkau memakannya pasti mati. Nah, itu perhatikan di sini. Semua pohon boleh dengan bebas. Nah, kemudian di Kejadian 3 ayat 1, di situ ular berkata kepada manusia, kepada perempuan itu. Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Iblis memutarbalikkan apa yang Tuhan katakan. Memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan menjadi perkataan iblis, bukan lagi menjadi perkataan Tuhan. Kemudian akhirnya manusia lebih memilih mendengar dan mempercayai apa yang iblis katakan, yaitu firman yang diputarbalikkan. Dan manusia mengalami kematian seperti karena firman Tuhan katakan pasti engkau mati. Dan itu terjadi. Apakah juga selama ini saudara mungkin mengalami ketakutan karena saudara memiliki pemahaman
Yang selama ini kalian tangkap adalah dari firman yang kalian sangka itu firman, namun ternyata firman yang diputarbalikkan. Firman yang bukan dari firman dari perkataan Allah, namun perkataan iblis. Iblis bisa pakai siapapun juga, manusia, apapun posisi dan jabatannya, bisa menyampaikan segala sesuatu yang saudara kira itu adalah kebenaran firman, namun ternyata firman yang diputarbalikkan. Nah, disinilah kita belajar. Di Charis Bible College inilah saya belajar untuk saya bisa memahami apa yang firman Tuhan katakan. Dan saudara-saudara mungkin yang malah bisa menyaksikan melalui YouTube, bisa kalian ikuti melalui Charis Devotion maupun Charis Healing. Dan juga bisa melihat hal-hal yang lain, kesaksian dari banyak saudara-saudara yang mengalami kebebasan karena mengalami kebenaran firman Tuhan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, disitulah roh manusia yang semula menjadi satu dengan roh Allah itu terpisah dan mengalami kematian. Terpisah dari sumber kehidupan, itulah yang dinamakan kematian. Kita lihat di Kejadian 3 ayat 7. Ketika Tuhan memanggil manusia itu, di manakah engkau? Di sini jawabnya, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Mereka takut karena sadar diri ternyata dia telanjang. Padahal sebelumnya dia juga telanjang. Namun yang berbeda adalah persepsinya, pikiran dia. Ya, secara fisik tidak ada perubahan. Namun fokus pikiran mereka, sebelumnya kesadaran hanya pikiran mereka fokus hanya kepada Tuhan. Semua apa yang Tuhan sudah sediakan. Namun sejak itu fokusnya hanya kepada diri sendiri pada hal-hal yang secara fisik. Nah, dari ayat ini yang kita sudah melihat mengetahui bahwa sumber takut itu adalah dari iblis yang menipu manusia dan manusia mau mempercayai dan pikirannya ikut fokus kepada hal-hal selain kebenaran firman Tuhan. Saya garis bawahi, mempercayai hal-hal selain kebenaran firman Tuhan. Disinilah kita akan belajar lebih berikutnya. Karena kita mengetahui bahwa kita memiliki Bapa yang baik, ya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian Yesus lahir di atas muka bumi ini. Kita akan melihat ketika Tuhan Yesus melayani di muka bumi ini. Di situ Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, ya, banyak mujizat yang dilakukannya, melipat gandakan 5 roti 2 ikan. Kemudian setelah itu Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid untuk ke seberang, untuk mendahulunya. Dan kita lihat cerita ini semua pasti sudah tahu, sangat-sangat familiar. Matius 14 ayat 24-26. Di sini diceritakan perahu murid-murid sudah berapa mil jauhnya dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak karena takut. Di sini murid-murid membutuhkan pertolongan seharusnya, ya, di dalam menghadapi angin sakal. Namun ketika melihat Yesus menghampiri berjalan di atas air, seharusnya bersukacita melihat Yesus. Namun mengapa mereka terkejut, berseru hantu, ya, berteriak karena takut? Kita lihat Matius 14 ayat 27. Di sini dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tenanglah di dalam bahasa Yunani yaitu dari kata tarseo, berarti juga adalah percayalah. Yesus berkata, percayalah, aku ini, jangan takut.
Yesus meminta murid-murid untuk percaya. Berarti kita bisa mengetahui saat itu murid-murid dalam keadaan tidak percaya. Tidak percaya kepada Yesus, tidak percaya kepada hal-hal yang supernatural. Di Matius 14 ayat 28. Ya, dikatakan tadi Tuhan Yesus katakan, percayalah, tenanglah, aku ini. Tuhan Yesus membawa murid-murid itu fokus kepada dirinya, kepada diri Yesus. Yesus mengatakan, aku ini. Di Matius 14 ayat 28. Ya. Namun masih saja Petrus meminta bahwa apabila engkau itu Yesus, nah hal ini mengkonfirmasi bahwa Petrus itu memang tidak percaya. Kemudian selama ini padahal murid-murid bersama Yesus, mereka melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Bahkan sebelum menyeberang sudah melihat Tuhan Yesus melipat gandakan 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Ya. Namun apa yang sudah Yesus lakukan, hal itu, apa yang murid-murid sudah melihat, apa yang Yesus lakukan, hal itu tidak menguasai hati dan pikiran murid-murid. Sehingga murid-murid tidak peka terhadap hal-hal yang supernatural dari Tuhan. Dan tidak juga mengenal itu siapa Yesus, apakah benar itu Yesus atau tidak. Mungkin dari pelajaran-pelajaran dari penayangan Charis Devotion maupun Charis Healing kita sudah belajar tentang hidup yang kekal, ya, tentang pengenalan. Nah, disitulah perlunya kita mengenal Yesus untuk juga melalui kebenaran firman-Nya supaya kita bisa tahu. Nah, sekarang saya akan kasih contoh. Apa sih maksudnya tidak peka seperti apa yang murid-murid tadi katakan? Bahwa dia tidak mempercayai Yesus, hal yang supernatural padahal dia sudah selama ini bersama-sama Yesus. Saya akan kasih contoh nih ya. Contohnya, acara ini kita melihat ada tim AVL ya. AVL itu audio visual lighting ya. Di situ mereka ada Pak Alisanto dan tim, apa yang di dalam benak pikiran mereka, fokus mereka kepada hal seperti itu. Apakah suara ini merata ke seluruh ruangan? Bagaimana pantulan suara itu? Kejernihan suara? Apakah level suara itu seimbang dari semua sumber audio? Nah, mereka itu peka akan hal tersebut. Jadi tahu, bagi kita yang di dalam pikiran kita nggak ada tuh hal seperti itu. Mana kita tahu ini suara merata atau tidak? Ini suara jernih. Kita nggak peka, tapi mereka tahu hal itu. Nah, seperti itulah manusia. Apa yang kita pikirkan, apalagi yang menguasai pikiran dan hati kita. Ya, nah ini berhubungan, kalau pikiran nggak cuma secara pikiran intelektual, tapi hati dalam arti ini kita juga perlu perubahan pola pikir ini di dalam benak pikiran, di dalam pikiran kita ini penting sekali. Ya, sehingga itu yang menjadikan kita peka terhadap hal-hal tersebut. Begitu pula sebaliknya, apa yang tidak kita pikirkan, yang tidak menguasai kita, apalagi yang tidak kita fokuskan, itu kita tidak akan peka terhadap hal-hal seperti itu. Itu contohnya, ya. Nah, begitu pula di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita banyak orang Kristen dalam menghadapi masalah, baik kesehatan, masalah keuangan. Mereka membutuhkan pertolongan. Namun karena pikiran mereka dikuasai oleh masalah, apa yang mereka tangkap dengan panca indera secara fakta, juga apa yang mereka pernah dengar, yang mereka kira itu firman, namun ternyata firman yang diputarbalikkan. Hal itu membutakan mereka dari kebenaran, sehingga mereka tidak percaya, tidak peka terhadap kebenaran firman. Hilang itu semua ayat-ayat yang mungkin pernah lewat di dalam pikirannya. Nah, kemudian mereka membutuhkan pertolongan. Kita percaya ya bahwa Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu
adalah Allah. Dan juga kita percaya dari 2 Timotius 3 ayat 16 bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, yaitu Alkitab, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, Tuhan memakai Alkitab. Namun ketika mereka membutuhkan dan mendengar pertolongan lewat kebenaran firman Tuhan, apa respon mereka? Mereka menganggap sesat, tidak masuk akal, menganggap mukjizat itu sudah berlalu, sudah tidak ada. Sejak berakhirnya meninggalnya para rasul, tidak ada lagi mukjizat. Menganggap hal yang supernatural itu dari iblis. Sama ketika Petrus melihat Tuhan Yesus, melihat hal yang supernatural, menganggap itu dari iblis. Sehingga mereka membuat keputusan-keputusan yang tidak sesuai kebenaran. Pastinya akan menghalangi mereka untuk meraih kemenangan. Nah, Yesus memerintahkan untuk kita percaya. Dan Tuhan menarik kepada dirinya, kepada pribadi Yesus. Aku ini, percayalah aku ini, jangan takut. Mari kita melihat kembali di ayat 28, Matius 14 ayat 28-30. Di sini Petrus berseru menjawab, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Dan Petrus turun dari perahu berjalan di atas air. Kita perhatikan, ketika Yesus berkata datanglah. Nah, dari ayat ini kita bisa mengetahui, setelah Yesus mendengar perkataan Yesus yang adalah firman, maka iman itu timbul. Setelah Petrus percaya, baru ia mau taat melangkah keluar dari perahu, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus untuk datang. Dan Petrus fokus kepada Yesus, maka Petrus berjalan di atas air. Poin penting di sini, firman itu ya dan amin, pasti. Respon kita percayai, mau taat melangkah sesuai apa kata firman, dan terus fokus, maka hasilnya pun akan sesuai firman. Namun perhatikan ayat berikutnya di ayat 30. Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Mengapa Petrus takut? Dari mana takut itu? 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, nih, sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, namun roh yang membangkitkan, memberi kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat ini jelas penyebab takut itu bukan berasal dari Tuhan. Dikatakan bahwa ketakutan itu roh. Jika bukan dari Tuhan dan itu roh, berarti dari iblis. Iblis tidak dapat berbuat apa-apa jika tidak ada celah yang dari manusia. Nah, celahnya dari mana yang manusia buat? Petrus semula percaya dan fokus kepada Yesus sehingga berjalan di atas air. Kemudian fokusnya mulai teralihkan dengan apa yang dirasakan, yang ditangkap dari panca indera. Secara fakta tiupan angin. Nah, disitulah celah iblis untuk menebar ketakutan. Mulailah ia tenggelam. Begitu pula di dalam kehidupan banyak orang percaya. Ketika pikiran dikuasai fokus dengan simptom yang muncul, mendengar diagnosa dokter, perkataan dari orang-orang di sekeliling kita yang tidak membangun, muncul intimidasi, apalagi mengingat seseorang yang memiliki diagnosa yang sama dan orang itu meninggal. Wah, itu mengintimidasi. Nah, jika mereka membiarkan itu semua menguasai pikirannya, maka disitulah celah iblis untuk menebar ketakutan. Hal itu akan mempengaruhi emosinya, keadaan jiwanya tidak baik. Ya, akibatnya
ritme jantung meningkat, tensi, tekanan darah tinggi. Jadi kesehatannya diperburuk bukan oleh penyakitnya, namun oleh keadaan takutnya itu. Jadi takut ini adalah dari iblis yang membahayakan, mematikan tujuannya. Hal itu akan menjadi pusaran, seperti pusaran air yang akan membawa orang itu tenggelam. Sebagaimana 3 Yohanes 1 ayat 2 mengatakan bahwa engkau akan baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik. Kondisi jiwa itu dipengaruhi peran utama adalah pikiran. Ya, penting sekali. Oleh karena itu Tuhan mengatakan di Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah semua yang benar, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ini dikatakan ya, semua yang benar, bukan semua yang baik. Ya. Kalau baik kita bisa menjumpai di mana-mana. Namun yang benar hanya pada kebenaran firman Tuhan. Hal yang manis. Dengan saudara takut, itu saudara tidak dapat berfungsi dalam ketakutan dan iman ini nggak bisa berjalan bersama. Ini perlu kita sadari, ya. Jadi iblis menebar ketakutan, berusaha menghentikan kita untuk kita memiliki pengharapan, menghentikan kita untuk dapat melangkah dengan iman, dan menghalangi kita untuk mengambil keputusan yang benar di dalam menghadapi masalah apapun. Saya akan memberikan kesaksian yang singkat. Ketika merebak COVID, ya, kondisi COVID saya pernah saksikan juga dulu. Di mana suami saya terkena COVID, kondisi yang mencekam saat itu COVID Delta yang baru-baru merebak, ya. Di situ suara sirene yang sering terdengar dari dalam rumah, saturasi oksigen suami 80, sudah berhalusinasi, nafas tersengal-sengal seperti itu, obat langka, oksigen langka. Beberapa hari sebelumnya tante dari suami saya meninggal, teman-teman yang kami kenal meninggal. Respon ketika itu hasil tes positif COVID, respon pertama terus percayai Tuhan, dan fokus kami hanya pada apa kata Tuhan melalui firman. Tidak keluar dari kategori apa yang Filipi 4 ayat 8 tadi katakan. Ya, memperkatakan firman, memperkatakan ini juga kita harus mempercayai firman. Enggak cuma di kata-kata sebagai materai kita memperkatakan firman, tidak. Tapi pola pikir kita sudah berubah. Kita mempercayai firman dan kita mau bekerja sama. Ya, selain itu juga kami berbahasa lidah. Kami tidak izinkan pikiran itu dikuasai oleh situasi kondisi yang ada. Dokter visit, dokter bilang meminta agar saya cepat membawa suami saya masuk ICU di rumah sakit. Dokter mengatakan, Bu, ini tidak mungkin, kondisi Bapak seperti ini hanya di rumah saja. Saya dihadapkan untuk harus mengambil keputusan membawa suami saya ke rumah sakit atau tetap di rumah saja. Ketika pikiran kita fokus kepada alam roh, kepada apa yang firman Tuhan katakan, Roh Kudus itu akan memampukan. Roh Kudus ini akan memberi hikmat, tidak membuat kita bingung. Tidak membuat kita bingung. Roh Kudus ini memberi hikmat untuk saya dapat mengambil keputusan tanpa ragu-ragu. Saya menetapkan, dokter, saya mengambil keputusan suami saya tetap di rumah saja. Dan dokter tetap dapat visit ke rumah. Nah, hal ini tidak bisa disamakan untuk rata-rata semua orang kemudian jadi patokannya. Saudara harus mendapatkan sendiri tuntunan Roh Kudus dan ada damai sejahtera. Keputusan yang saya ambil dengan pertimbangan utama bukan berdasar rasa takut, bukan berdasar karena tentang ada obat tidaknya. Karena mencari obat tidak ada, di rumah sakit ada, tapi hanya untuk pasiennya. Artinya saya harus membawa suami saya ke rumah sakit untuk mendapatkan obat. Saya tidak pertimbangan tentang takut, bukan mempertimbangkan tentang obat, fasilitas, namun sesuai dengan apa yang Roh Kudus pimpin.
adalah yang dasar untuk saya mengambil keputusan bagaimana suami saya tidak ada celah takut di dalam yang menguasai suami saya itu. Supaya dia dapat fokus pada kebenaran firman Tuhan. Hanya fokus dengan hal-hal yang dari roh saja. Karena itu sumber utama. Nah, ketika itu di rumah, kita bisa mendengarkan praise and worship 24 jam. Sangat berpengaruh pada atmosfer. Sekalipun nafas tersengal-sengal, suami saya tetap pegang gitar, dia memuji menyembah Tuhan. Dan semua itu, segala sesuatu yang menunjang untuk kesembuhannya itu ketika itu tidak akan didapatkan di rumah sakit. Nah, yang dipenuhi pada penderita COVID. Dan di rumah sakit tidak bisa ditemani satu orang pun, sekalipun itu istri, tidak bisa, hanya sendirian. Nah, kami mendapatkan ketika itu hal-hal yang luar biasa. Apa yang firman Tuhan katakan Yesaya 26 ayat 3. Ya Tuhan, Engkau memberi ketenangan sempurna bagi setiap orang yang mengandalkan-Mu, yang pikirannya tertuju hanya kepadamu. Ini versi TSI ya. Dan luar biasa, sekalipun di rumah, Tuhan memakai orang-orang menyediakan semua apa yang suami saya butuhkan. Baik obat, alat-alat untuk oksigen yang bertekanan tinggi, tabung oksigen semua. Puji Tuhan. Kami dapat melalui itu. Semua karena Tuhan, anugerah Tuhan. Yesus meminta kita jangan takut terhadap apapun, ya. Terhadap apapun tentunya takut yang negatif ya. Bukan konotasi dalam takut akan Tuhan, itu bukan, ya. Takut yang negatif, yang hal yang tidak membangun itu, ya. Kemudian ketika Yesus mengatakan jangan takut, kendali atau kunci itu pada kita untuk tidak takut. Yang berperan itu adalah kita. Bagaimana caranya? Yesus berkata, percaya aku ini. Ya, saya tarik kembali, yang ulangi lagi. Yesus menarik kepada dirinya. Fokus hanya kepada dirinya. Ya, percaya dan fokus. Jadi percaya dan fokus ini jangan dipisahkan. Fokus kebenaran firman Tuhan. Hal-hal yang dari roh, apa yang Yesus telah lakukan, sehingga tidak membuka celah iblis untuk menebar ketakutan. Ketika pertama kali Tuhan mengatakan kepada manusia, jangan engkau makan buah pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Selama itu perintah Tuhan, kata jangan, itu tidak pernah mengganggu manusia loh. Tidak menjadi masalah buat manusia saat itu. Sampai di saat iblis itu menebarkan kebohongan kepada manusia. Sehingga manusia mulai dikuasai pikirannya, fokusnya hanya pada perkataan iblis dan mempercayai. Sejak itu kata jangan bagi manusia itu menjadi suatu penghalang kebebasannya untuk manusia itu mendapat sesuatu yang manusia kira, yang manusia pikir, yang manusia anggap ada sesuatu yang baik bagi dirinya di balik larangan kata jangan itu. Nah, pada tujuan Tuhan ketika itu supaya manusia tidak mengalami kematian. Dari hal ini kita belajar. Jadi, ketika kita membaca Alkitab dan menemukan suatu larangan firman Tuhan yang mengatakan jangan dalam apapun juga, hal itu selalu untuk kebaikan kita, untuk melindungi kita. Tuhan menghendaki kita dapat menerima semua yang Tuhan sudah sediakan, semua yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Ya. Banyak orang berpikir, ya pokoknya semua Tuhan. Pokoknya yang aku doakan, yaitu harus terjadi. Kita harus memahami bahwa tidak cuma Tuhan sudah selesai melakukan. Namun ada hal bagian dimanapun kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Kita akan lihat 2 Petrus 1 ayat 3a. Di sini dikatakan bahwa Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendaknya.
Jika Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita, termasuk larangan ketika Tuhan mengatakan jangan, Tuhan pasti akan memampukan kita untuk kita dapat melakukannya. Tuhan tidak pernah memerintahkan untuk kita melakukan sesuatu itu yang kita tidak mampu. Itu tidak akan seperti itu, ya. Kembali lagi ke Petrus. Ketika Petrus mulai tenggelam berteriak, "Tuhan, tolong aku." Dan Yesus mengatakan di ayat 31, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Pikiran yang dikuasai apa yang ditangkap panca indera, itulah menyebabkan kebimbangan. Ya. Kita lihat di Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Di sini dikatakan bahwa hendaknya memintanya dalam iman, jangan sekali-kali bimbang. Iman itu selalu berhasil. Ya, iman itu selalu berhasil. Namun ada faktor lain yang tidak dapat mensupport atau bekerja sama, yang tidak dapat, iman tidak akan dapat bekerja jika ada faktor bimbang, ketidakpercayaan. Ya, jadi tidak dapat dicampur oleh apapun. Saya garis bawahi, iman tidak dapat dicampur oleh apapun. Kasih Tuhan itu Tuhan memberi, bukan mengambil. Ya. Anugerah keselamatan untuk Tuhan memulihkan semua apa yang hilang dari manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ketika kita merespon seperti apa yang firman Tuhan katakan di Roma 10 ayat 9, dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, kita menerima keselamatan. Nah, saat itu juga apa yang terjadi? 1 Korintus 6 ayat 17 mengatakan, siapa yang menyatukan diri dengan Allah menjadi satu roh dengan Tuhan. Kembali lagi seperti ketika manusia belum jatuh di dalam dosa, roh kita sempurna. Nah, itulah identitas kita sesungguhnya, yaitu manusia roh. Sejak kelahiran baru kita disebut manusia roh. Tuhan adalah pribadi, kasih itu ada di dalam kita. Ya, ini luar biasa. Roma 5 ayat 5 mengatakan bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Firman Tuhan juga katakan bahwa kasih Allah itu melenyapkan ketakutan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca dan renungkan tentang kasih Tuhan, ya. Nah, kasih itu melenyapkan ketakutan. Jadi betapa pentingnya kita memahami, menerima pewahyuan tentang kasih itu. Di mana di Efesus 3 ayat 18 mengatakan untuk kita mendapat memahami betapa lebarnya, tingginya, dalamnya, panjangnya kasih Tuhan. Kita harus menerima pewahyuan akan hal itu. Dan juga di Galatia 5 ayat 6 ini berbicara tentang iman yang bekerja oleh kasih. Jadi betapa pentingnya tentang kasih Tuhan kepada kita. Jangan terbalik, bukan kasih kita kepada Tuhan. Ya, selama ini mungkin kita dituntut, kamu harus lebih mengasihi, kamu harus mengasihi lebih lagi. Di sini Tuhan meminta betapa pentingnya kita memahami, ya, menerima pewahyuan kasih Tuhan yang tanpa syarat itu. Jadi ini iman kita, ketika kita memahami tentang kasih, iman kita akan berlimpah. Juga Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3 ini berbicara tentang iman, ya. Iman pun Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Dari ayat-ayat yang saya sampaikan ini, saya melihat yang luar biasa. Kasih Tuhan berikan, bahkan pribadinya ada di dalam kita. Iman Tuhan berikan, semua memperlengkapi semua yang kita butuhkan untuk menerima semua itu. Jadi tidak ada alasan untuk kita takut kecuali kita membuka celah. Semua syarat-syarat,
hukum-hukum alam yang itu hukum-hukum rohani yang itu berlaku untuk kita dapat melakukan, semua sudah diberikan. Kasih, iman, semua sudah diperlengkapi. Ini saya renungkan hal ini. Wow, Tuhan luar biasa. Apa yang kita ada andil kita pun Tuhan mampukan. Dengan menerima iman yang berlimpah, kita dapat menerima hal yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Bagian kita harus berjalan sebagai normalnya kita yang adalah manusia roh, sebagai orang percaya yang sudah lahir baru. Kolose 1 ayat 13 mengatakan, kita sudah dipindahkan, kita dilepaskan dari kuasa kegelapan, dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Seharusnya normalnya kita sebagai manusia roh, sebagai warga negara kerajaan Allah, ya berjalanlah sesuai dengan identitas kita, fokus kita pada apa yang firman Tuhan katakan, firman yang adalah roh dan hidup itu. Disitulah kita akan peka akan pimpinan Roh Kudus, peka akan hal-hal yang dari roh. Kita lihat bagaimana Yesus ketika memberi makan 5.000 orang. Tidak ada 5 roti, tidak ada makanan yang untuk memberi makan 5.000 orang. Adanya 5 roti, 2 ikan. Yesus selalu memiliki hubungan dengan Bapa. Yesus selalu melakukan apa yang Bapa suruh. Dari Lukas 9 ayat 16 ini. Di sini kita melihat Yesus mengambil 5 roti 2 ikan. Apa yang ada? Tuhan tidak pernah memakai yang tidak ada. Bagi kita semua perlu diikat. Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan saudara, apa Tuhan pakai apa yang ada di tangan. Apa yang ada? 5 roti 2 ikan itu. Yesus mengucap berkat dengan apa yang ada di tangan. Selama ini apa yang ada di tangan saudara, mungkin saudara berpikir tidak cukup. Apakah ucapan berkat yang keluar dari mulut saudara? Atau ngedumel, kok cuma segini? Kok gajiku cuma segini? Mana bisa? Kok cuma segitu? Nggak cukup. Cuma bilang begitu. Nah, ini Yesus mengucap berkat. Saudara-saudara, ingat tentang kisah 12 pengintai, ya. Di mana ketika dia merebut tanah Kanaan, ya, mereka mengucapkan hal-hal secara fakta. Kemudian si Kaleb dia mengatakan menenangkan mereka, ya, dan dia bilang untuk jangan takut, kita pasti menang. Nah, menenangkan di sini itu juga dalam Ibrani, kata Ibrani artinya tidak mengeluarkan suara satupun. Nah, di dalam kondisi apapun hal yang tidak baik, jangan mengucapkan kata-kata apapun selain pujian, penyembahan, atau firman. Makanya ketika mereka kelilingi Yeriko, tembok Yeriko, jangan bersuara. Karena dia akan terpancing mungkin dari tentara musuh atau penduduk sekitar yang melempar sesuatu ke dia, kayak polisi ketika demo, dia udah diem gitu dilempari oleh para pendemo. Ya mungkin seperti itulah. Untuk tidak mengeluarkan hal-hal yang mungkin bisa sesuatu yang tidak baik, ya. Nah, kemudian Yesus menengadah ke langit. Menengadah ini dari kata anaplebo yang berarti memulihkan penglihatan. Apa artinya memulihkan penglihatan? Yesus mengambil roti dan mengucap syukur dan mengadah ke langit. Anaplebo, yaitu Yesus perlu melihat, melampaui keterbatasan, melihat penyediaan Bapa yang tidak terbatas. Seperti itu. Sebagai manusia roh, kita pun sudah dipulihkan penglihatan kita. Seperti ketika manusia belum jatuh di dalam dosa. Penglihatan kita seharusnya kita bisa melihat hal-hal yang melampaui keterbatasan kita. Apa yang tidak kita lihat secara fisik, kita bisa melampaui penyediaan Bapa. Kita bisa melihat kesembuhan yang Tuhan sudah berikan. Hal-hal seperti itulah sebagaimana normalnya kita, manusia roh yang berjalan sebagai warga negara kerajaan Allah.
Dan kemudian tadi kita bisa Ibrani 11 ayat 3. Di sini kita harus tahu bahwa karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah dari apa yang kita tidak lihat ya. Yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. 1 Petrus 2 ayat 24 jelas mengatakan, Dia telah meminggul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi kesembuhan itu bukan hanya ditambahkan pada keselamatan. Namun kesembuhan itu bagian dari keselamatan. Dan ayat terakhir 2 Korintus 5 ayat 7. Saya akan bacakan di versi bahasa Indonesia masa kini. Sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasar apa yang dapat dilihat. Itulah normalnya kita hidup sebagai orang percaya, sebagai manusia roh. Apakah sekarang ini saudara sedang menghadapi masalah atau tantangan apapun? Yesus berkata, percayalah aku ini, Jehovah Rafa penyembuhmu, jangan takut. Percayalah aku ini Jehovah Jireh yang mencukupi kebutuhanmu, jangan takut. Allah yang menyediakan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Tuhan. Bukan berdasar apa yang kita punya yang mencukupi kehidupan kita. Percaya fokus hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau melangkah sesuai tuntunan apa yang firman Tuhan itu katakan. Maka saudara tidak akan tenggelam di dalam masalah saudara. Saudara pasti lebih dari pemenang. Karena Yesus sudah memenangkannya untuk saudara. Dalam menghadapi masalah tantangan apapun, ingatlah. Tenanglah, percayalah, aku ini Yesus, jangan takut. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, aku mengucap syukur. Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Tidak ada kata-kata yang dapat kami sampaikan Tuhan untuk dapat mewakili betapa kami kagum akan Engkau. Betapa baiknya Engkau Bapak. Aku mengucap syukur, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Aku percaya firman-Mu tertabur tidak dengan sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapak. Aku mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang akan menjamah setiap orang yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.